Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang terutama bergerak di bidang nikel dan juga saham-saham MNC Group, saham yang bergerak di bidang minyak mentah juga, dan juga untuk kita mencoba update saham-saham yang bergerak di bidang perbankan yang dimana teman-teman ketahui saham-saham 4 sektor perbankan yang indeks kita punya merupakan manuver terbesar untuk menggerakkan indeks kita menuju area harmonic resistance selanjutnya. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, di sini indeks kita mampu bertahan di atas level 6.920 dan di perdagangan hari ini dia menguat plus 0,43% di level harga 6.952 yang dimana dia mencoba meretest area harmonic resistance become supportnya ini dan besar kemungkinan dia akan jalan membuat harga high baru di level harga 7.193 atau sampai 7.200 gitu. Nah, jadi untuk indeks kita ketika dia uptrend atau bullish seperti ini, pastikan di portfolio teman-teman itu teman-teman mengoleksi saham-saham yang memanuver indeks kita. Jadi seperti perbankan seperti 4 sektor itu seperti BRI, BCA, BNI atau Mandiri, tidak perlu keempatnya teman-teman miliki, tetapi setidaknya salah satu teman-teman punya atau koleksi di portfolio teman-teman. Jadi ketika saham kita indeks kita bullish atau uptrend, teman-teman punya sahamnya gitu. Jadi jangan nanti ketika indeks kita bullish tapi kita tidak punya saham yang bullish juga gitu, teman-teman. Nah, di sini saya hanya sedikit memforecast atau update untuk keempat saham perbankannya. Di sini saya pertama ingin melihat saham BBCA terlebih dahulu. Kalau untuk saham BBCA sendiri seperti yang teman-teman perhatikan di charting kita ini, secara structure market masih sangat-sangat bagus. Dia masih membentuk secara major trendnya bullish, dia uh, selalu konsisten membuat higher high dan higher low-nya, dan juga teman-teman perhatikan di sini ada resisten kuatnya di level harga 8250 yang dimana ini terjadi ketika teman-teman ketahui stock split. Nah, di stock split kemarin teman-teman perhatikan dia sempat langsung mempunyai gejolak sebesar 12,75% BBCA ini. Jadi untuk saham sebesar BBCA ketika dia naik sampai 12% itu sebenarnya udah sangat tinggi, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, sangat panjang shadow yang terjadi di perdagangan waktu itu, dan di sini tentu akan ada namanya investor-investor retail yang sangkut ketika saham ini dipump ke atas gitu. Nah, jadi wajar aja ketika di perdagangan 2 Maret kemarin harganya ini langsung dirijekkan ke bawah, teman-teman. Tandanya apa? Ada investor-investor retail yang sangkut di tanggal 13 Oktober 2021 kemarin keluar gitu. Dia keluar dan di sini kembali diakumulasi oleh foreign. Jadi ya bagi teman-teman yang nonton video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan ketika dia memasuki area 7.600-an ini teman-teman bisa koleksi sahamnya gitu. Jadi pastikan ketika indeks kita bullish, teman-teman punya saham yang memanuver indeks kita, ya entah itu BRI, entah itu BCA gitu, teman-teman. Jadi, nah seperti yang teman-teman perhatikan, besar kemungkinan untuk BCA sendiri dia akan menuju 8.900 cepat atau lambat. Jadi ketika indeks kita akan menuju area 7.100-an atau sampai 7.200, tentu BCA juga akan menuju area 8.900. Itu adalah area harmonic resistance yang akan BCA tuju cepat atau lambat gitu. Nah, selanjutnya kita akan memforecast secara singkat untuk saham BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri seperti yang teman-teman ketahui di perdagangan 10 Maret kemarin, sebentar kita lihat dulu, 11 Maret kemarin dia telah ex-date dari dividennya itu, pembagian dividen, dan dia dibanting ke bawah. Dia kemarin close itu di 4.400, itu adalah area support kuatnya, dan dia memasuki area base-nya itu di situ adalah termasuk area demand zone-nya, terjadi suatu akumulasi, dan seperti teman-teman perhatikan tidak perlu waktu lama dia kembali dibuild-kan ke atas, teman-teman. Dia kembali telah membreakout area base-nya ini. Dia masih memasuki area base-nya ini, kita adjustment ulang. Dia masih memasuki area base-nya ini. Nah, untuk satu minggu ke depan, saya yakin dan percaya BBR ini masih akan build ke atas
Nah, area yang akan dia tuju, kemungkinan besar dia akan mencoba uji resist kembali di level harga 4.830 sampai 4.850, teman-teman. Itu adalah area yang akan dia uji resistnya. Nah, untuk area ini, saya yakin percaya juga dia akan breakout untuk area ini, yang dimana dia akan menuju area 5.500. Jadi, nah ingat teman-teman, area 5.500 yang ingin saya sampaikan itu adalah area yang bukan dalam waktu singkat yang akan dia capai. Bisa jadi dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan gitu. Nah, untuk BBRI sendiri juga saya masih koleksi sahamnya. Kenapa? Karena secara analisa saya yang dimana saya juga sudah memforecast untuk indeks kita, dia akan terus build ke atas, dia akan uptrend selama 2022 ini. Jadi pastikan juga teman-teman punya saham di 2022 ini yang memanuver indeks kita, teman-teman. Jadi coba teman-teman belajar namanya untuk memanage portfolio teman-teman. Misalnya teman-teman punya dana 100 juta, ya kan? 100 juta, pastikan misalnya 60% teman-teman gunakan untuk saham yang bergerak di bidang LQ45 dan 40% teman-teman bisa gunakan day trading untuk saham-saham yang lapis 2 atau lapis 3-nya gitu, teman-teman. Jadi saya pribadi saya sedang mencoba mengkonsistensikan diri saya pribadi untuk melakukan hal tersebut, untuk memanajemen risiko keuangan saya. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan juga, yang namanya sertifikasi keuangan juga mengajarkan hanya untuk memanajemenisasi risiko, bukan manajemenisasi reward atau keuntungan. Kenapa? Yang dimana ketika kita mampu memanajemen risiko, di situ kita akan mampu mendapatkan reward yang lebih tinggi dibandingkan risiko yang kita mampu manajemenkan, teman-teman. Oke, nah untuk BBRI sendiri masih bagus, secara structure juga dia masih oke, tidak membuat lower low, dan besar kemungkinan dia akan uji resist kembali di minggu ini di level harga 4830 atau 4850. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham BBNI. Untuk BBNI sendiri, teman-teman perhatikan dia sempat false break di area base-nya, sama seperti terjadi di sini. Teman-teman perhatikan di sini, dia kalau teman-teman tandakan di sini, nah kita coba tandakan base-nya di sini, dia sempat juga false break juga. Jadi saham itu mempunyai karakter yang sama seperti Charles Dow katakan, history repeat itself, apa yang terjadi akan terjadi lagi gitu, teman-teman. Nah, sekarang dia ada resisten kecil. Di sini adalah resisten kecil yang dimana juga besar kemungkinan dia akan breakout, Jadi untuk BBNI sendiri masih menarik bagi teman-teman yang ingin koleksi. Teman-teman bisa masuk di saham BBNI ini, perhatikan area harmonic resistance-nya aja gitu, teman-teman. Untuk area harmonic resistance-nya teman-teman perhatikan di level harga 8625, selanjutnya ada di 9325, selanjutnya di level harga 10.000, teman-teman. Jadi untuk BBNI secara structure market juga masih menarik. Sekarang teman-teman tinggal pilih apakah teman-teman tertarik di BBCA, BBRI, BBNI atau bahkan BMRI. Nah, kalau saya pribadi untuk untuk Mandiri sendiri, BMRI sendiri, seperti forecast kita, dia memasuki area demand zone-nya dan dia sedang build ke atas, dan ini adalah area resisten dia di level harga 7.925, yang dimana besar kemungkinan juga dia akan membreak area itu. Tapi saya pribadi saya masih lebih prepare ke 3 saham perbankannya seperti BRI, BCA atau BNI. Atau kalau teman-teman memang juga suka saham mandiri, sah-sah aja. Sekarang tinggal teman-teman ingin koleksinya tuh di mana gitu. Apakah BCA, BRI, BNI atau mandiri. Oke, mungkin itu aja untuk keempat saham perbankan. Sekarang tinggal teman-teman yang mana teman-teman senangi saham-saham perbankan yang ada di 4 sektor ini. Oke? Atau 4 segmen ini, sorry teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham yang bergerak di bidang nikel, yang dimana teman-teman juga ketahui yang di beberapa waktu lalu dia naik sangat signifikan. Teman-teman dapat perhatikan dia naik sangat signifikan, dan ya mungkin pasti di sini pasti ada investor retail yang sedang sangkut, tidak rela cut loss, dan pasti juga sedang turun. Nah, di sini kita akan mencari probability di mana base entry yang bisa kita coba manfaatkan untuk buyback atau average down, atau bagi teman-teman yang belum punya sahamnya ingin memanfaatkan momentumnya untuk masuk kembali di saham Antam ini. Nah, ketika kita mencoba mencari melalui Fibo 618, kita menemui area di sini yang di mana juga di sini menjadi area demand zone-nya. Teman-teman dapat perhatikan di sini.
Jadi untuk Antam sendiri, teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area demand zone-nya ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi sahamnya. Di sini ada gap yang dia telah tinggalkan di level harga 2830. Di sini kita bisa jadikan patokan untuk area take profit satu kita, teman-teman. Area di 2820 sampai 2830 gitu. Ini adalah area resisten yang dimana kemungkinan besar dia akan memasuki area demand zone-nya. Ini adalah area demand zone yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Antam ini di level harga 2340 sampai sebentar kita lihat dulu 2270, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya cukup teman-teman letakkan di 22, kita kasih range dulu di sini. Di 2200, bentar kita lihat stop loss-nya berapa persen. Kalau seandainya teman-teman masuk di 2340, stop loss-nya itu sekitar kita adjust 5% aja. Nah, stop loss-nya cukup di bawah demand zone-nya di level harga 2230, teman-teman. Jadi apabila dia close breakout di level harga 2230, teman-teman bisa melakukan namanya pembatasan risiko. Yang penting ingat teman-teman, ketika teman-teman trading, pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur supaya apa? Ketika forecast kita atau analisa kita tidak sesuai price movement market, jadi kita rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko. Oke, teman-teman, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan melihat Inco. Kita akan lihat Inco. Untuk Inco di perdagangan hari ini dia ditutup ARB di level harga 5.700. Kita akan coba mencari di mana area yang bisa kita manfaatkan untuk masuk di saham Inco ini, teman-teman. Kita akan coba perhatikan di mana area yang bagus untuk kita manfaatkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah area Fibo 618 dan juga tercluster dengan area demand zone-nya, rally base rally-nya. Jadi untuk untuk Inco juga teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman. Ingat jangan masuk dulu. Pastikan dia mencoba memasuki area demand zone-nya ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli saham Inco ini gitu, teman-teman. Kalau seandainya dia tidak sampai memasuki area demand zone kita dan tiba-tiba dia naik ke atas, ya sudah, tidak masalah. Setidaknya kita telah mengukur risiko yang harus kita terima gitu, teman-teman. Jadi pastikan ketika dia memasuki area 5475 atau bahkan kita kasih toleransi 5500, sebentar ya. 5500. Nah, kita akan toleransi sampai 5500 areanya. Nah, jadi area base entry kita adalah 5500 sampai 5225. Kita lihat range-nya ada berapa persen. Nah, untuk stop loss-nya cukup gede, sekitar 6%. Jadi pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur. Jadi untuk stop loss kita ada di level harga 5.200. Oke, teman-teman. Jadi untuk Inco, teman-teman jangan coba masuk dulu. Pastikan dia mencoba memasuki area demand zone kita. Ketika memasuki area demand zone itu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Yang penting pastikan teman-teman jalankan metodenya dengan stop loss gitu. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya kita membahas saham TINS. Nah, untuk TINS sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 0,63% di level harga 1.610, yang dimana juga teman-teman ketahui untuk TINS ini di berita hari ini dia telah merilis laporan keuangannya yang dimana pendapatannya naik kurang lebih, kalau nggak salah saya perhatikan tadi 2 triliun. Teman-teman bisa pastikan sendiri, nanti teman-teman bisa baca beritanya. Yang pasti dia membukukan laba kalau nggak salah 2 triliun saya perhatikan tadi, teman-teman. Jadi untuk TINS ini masih menarik, dia masih berada di area demand zone-nya yang dimana juga dia tercluster dengan area Fibo 618. Jadi untuk stop loss-nya cukup teman-teman letak di bawah area Fibo-nya aja, teman-teman. Kurang lebih sekitar 5%, 4,83% atau kurang lebih 5% lah. Jadi apabila dia close break di level harga 1535, teman-teman bisa keluar untuk saham TINS ini. Nah, secara structure market juga masih menarik, dia masih belum membuat lower low. Jadi kita berharap di perdagangan besok dia akan build ke atas dan akan menuju area high dia di sini di 1900, teman-teman. Gitu. Jadi untuk TINS seperti sesuai forecast kita sebelumnya, kita juga sudah forecast dia akan memasuki area demand zone-nya dan besar kemungkinan dia akan build ke atas gitu. Yang penting ingat area stop loss yang telah kita tandain yaitu di bawah Fibo-nya di level harga 1530. Nah, jadi untuk ketiga saham itu, untuk saham yang bergerak di bidang nikel, kita mencoba menggunakan
area Fibo 618 yang dimana juga area pas tercluster dengan area demand zone-nya. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman masih tertarik untuk mencoba masuk di saham-saham yang bergerak di bidang nikel ini atau tidak? Oke, nah selanjutnya saya ingin membahas saham-saham yang bergerak di bidang MNC Group, teman-teman. Kita akan melihat apakah ada peluang untuk mencari make money di saham MNC Group. Saya cukup tertarik ingin melihat memforecast saham-saham MNC Group yang dimana teman-teman perhatikan salah satunya saham mesin ini dia naiknya gila-gilaan, sangat signifikan, dan juga kalau tidak salah saya pernah membaca beritanya semalam, dia telah langsung ditangani oleh Haritano Sudibjo atau ownernya langsung. Jadi besar kemungkinan dia akan mencoba bullish ke atas. Tapi dengan kondisi yang sekarang, saya tidak sarankan teman-teman mencoba membeli saham ini, sangat berisiko gitu teman-teman. Jadi pastikan ketika dia mampu membreak area ini, kita coba toleransi high-nya di sini di level harga 6.500. Di situ teman-teman bisa buy on breakout. Jadi untuk stop loss-nya cukup di bawah 6.500 teman-teman. Jadi di perdagangan besok atau di watchlist teman-teman bisa pertimbangkan apabila dia break di bawah di atas 6.500, teman-teman bisa ambil sahamnya dengan sistem buy on breakout, atau dia bisa memasuki area demand zone bawah ini, teman-teman bisa tektok aja gitu teman-teman. Ini adalah area demand zone di level harga 5.350 sampai 5.075 teman-teman. Ini adalah area demand zone-nya yang dimana kalau seandainya dia mencoba retest ke bawah, teman-teman bisa coba memasuki area demand zone-nya dan jual di area resistennya gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman menggunakan metode buy on support, sell on resistance gitu. Oke, sekarang tergantung sahamnya mau kemana dulu. Jadi kembali di teman-teman watchlist, apakah dia break di atas 6.500 atau dia mencoba memasuki area support atau area demand zone kita. Oke, itu untuk mesin. Selanjutnya saya akan melihat saham IATA. Ini adalah saham MNC juga yang dimana juga teman-teman perhatikan dia naik sangat signifikan di sini. Dia belum membuat lower low baru. Nah, untuk saham IATA sendiri kita coba pasang channel trendline-nya. Sorry ya. Sebentar ya. Kita lihat. Kita coba pasang channel trendline-nya seperti ini. Kita adjustment dulu. Kita akan adjustment untuk saham IATA ini supaya kita lihat sahamnya mau kemana gitu teman-teman. Nah, untuk IATA sendiri juga teman-teman jangan coba-coba masuk dulu. Pastikan dia memasuki area channel trendline kita. Kemungkinan besar kalau di open market besok area channel trendline kita di level harga 179 sampai 180 teman-teman. Jadi ketika dia memasuki area retest channel trendline kita, teman-teman bisa coba masuk di saham IATA ini gini, baru ikut follow the trendnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman. Perhatikan apakah dia meretest area channel trendline-nya atau tidak. Cukup stop loss-nya di bawah channel trendline-nya aja gitu. Misalnya dia close di bawah channel trendline-nya, besok kita akan lihat atau akan update di harga berapa dia close di channel trendline-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin update saham ini, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ free, di situ kita dapat sharing, di situ kita dapat belajar sama-sama. Oke, itu untuk IATA. Selanjutnya saham Becap. Saham Becap ini teman-teman dapat perhatikan beberapa waktu yang lalu dia naiknya sangat signifikan. Di sini dia koreksi, teman-teman dapat perhatikan di sini dia koreksi. Kita coba cari tarik channel trendline-nya seperti ini. Dia naik sangat signifikan, dia tidak membuat lower low baru di sini. Di sini dia mampu bertahan. Teman-teman dapat perhatikan di sini, ini adalah low yang terakhir dia buat. Kita tandakan seperti ini. Ini adalah low yang terakhir dia buat. Kita tunggu dia breakout, teman-teman. Kita tunggu dia breakout area channel trendline-nya ini. Jadi kita tunggu dia masuk ke level harga 268. Jadi ketika dia breakout, kita bisa buy on breakout. Atau ketika dia mencoba meretest area low-nya ini, teman-teman bisa masuk di level harga 238 sampai 240. Baru kita coba follow the trend-nya gitu. Untuk stop loss-nya di bawah 228 aja. Misalnya dia close breakout di 226, teman-teman keluar dulu gitu. Jadi pastikan apakah dia mencoba membreakout area channel trend line-nya atau dia masih mencoba retest area 240
sampai 236 gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa watchlist saham ini, lihat di perdagangan besok arahnya mau kemana, dan teman-teman bisa menggunakan metode apakah buy on weakness-nya atau buy on breakout-nya. Oke, itu untuk becap. Selanjutnya kita akan melihat saham MNCN. Kita lihat saham MNCN apakah ada bisa manfaatkan momentumnya. Untuk MNCN sendiri, teman-teman dapat perhatikan, kita hapus dulu gambarnya supaya tidak lebih ruwet. Nah, kita lihat untuk MNCN sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini. Ini adalah area yang bisa teman-teman perhatikan. Ini adalah area yang teman-teman bisa gunakan untuk spekulasi masuk di saham MNCN ini gitu. Jadi masih menarik. Untuk stop lossnya cukup kecil. Apabila dia breakout close di 880, teman-teman keluar dulu untuk saham MNCN ini. Teman-teman bisa buy back kembali di level harga 850. Itu adalah area low terakhir yang dia buat, teman-teman. Nah, ini di sini gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk MNCN ini saya kurang tertarik. Saya lebih prepare di saham mesin, IATA atau becap, teman-teman. Saya untuk MNCN ini kembali di teman-teman apakah tertarik untuk masuk atau tidak. Yang penting perhatikan area resisten yang tidak boleh dia breakout atau support adalah 885. Jadi apabila dia close di 880, teman-teman keluar dulu untuk saham MNCN ini. Nah, kita lihat di BABP. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia sangat kuat bearish-nya. Di sini dia mencoba naik, teman-teman dapat perhatikan. Di sini dia mencoba naik namun gagal, dia telah membreak area channel trendline-nya di sini. Nah, dia turun dengan sangat signifikan di sini, teman-teman. Dia turun dengan sangat signifikan, tetapi ada sesuatu hal yang menarik gitu. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini. Ini adalah area yang di mana teman-teman bisa manfaatkan sebagai demand zone kita. Nah, ini adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk sebagai area demand zone. Dia tidak membuat lower low baru setelah itu, teman-teman. Dia tidak membuat area lower low baru. Nah, ini adalah area resistennya. Yang dimana dia juga besar kemungkinan seperti masih membentuk sideways di sini. Jadi bagi teman-teman yang suka untuk mencoba spekulasi di saham-saham lapis 3, untuk BABP ini cukup menarik. Kalau untuk stop loss-nya memang cukup gede, sekitar 6,5%. Jadi pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur. Jadi ketika dia break di level harga 167, teman-teman keluar dulu untuk saham BABP ini. Untuk di open market besok, teman-teman bisa mencoba spekulasi masuk. Apalagi dia mencoba retest area 174 bahkan sampai 172. Teman-teman bisa mencoba masuk di saham MNCN ini. Untuk BABP ini, karena saham-saham lapis 3 seperti ini biasanya kalau naik itu sangat signifikan, teman-teman. Naiknya gila-gilaan. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah bisa spekulasi di saham ini, masih bisa, sah-sah aja. Teman-teman bisa manfaatkan, ini adalah area demand zone kita di level harga 170 sampai 177. Ini adalah area demand zone-nya dan dia masih berada di area-area demand zone-nya aja, teman-teman. Oke, kalau seandainya dia break di atas 192, dia besar kemungkinan akan kuat naiknya gitu. Jadi teman-teman kalau suka buy on weakness, teman-teman bisa manfaatkan di saham BABP nih gitu momentumnya. Yang penting ingat area stop loss kita sekitar 6,5%. Jadi gunakan dana yang terukur, teman-teman. Oke, nah selanjutnya saya ingin membahas saham terakhir, yaitu saham Medco, yang dimana saya ingin memforecast ulang saham ini. Yang teman-teman ketahui juga, dia telah gagal bertahan di neckline-nya. Ini adalah area neckline-nya yang dimana kita telah tandakan seperti ini. Kita akan memforecast ulang. Kita akan hapus forecast kita kemarin supaya teman-teman dapat mengerti hal yang ingin saya sampaikan di video ini. Kita akan tarik dari high 1 ke high 2-nya seperti ini. Nah, kita akan tarik seperti ini. Dia telah membreakout area high-nya seperti ini. Kita akan melihat momentumnya dari sini, teman-teman. Kita akan lihat momentumnya di sini, yang dimana kita akan tarik Fibo-nya. Dia akan jatuh kemana? Kita lihat momentumnya di situ. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia akan jatuh ke sini. Besar kemungkinan dia akan masuk ke sini.
yang dimana ini adalah area rally based rally, ini adalah area demand zone yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba masuk di saham Medco ini. Nah, apakah masih menarik untuk masuk di saham Medco ini? Apabila teman-teman bertanya seperti itu, saya pribadi masih menarik, teman-teman. Saya pribadi masih menarik untuk masuk di saham Medco ini. Jadi, saya pribadi juga masih watchlist saham ini. Kemarin saya sudah masuk di 660. Kemarin saya sudah masuk di 660 dan saya sudah cut loss sahamnya. Dan saya akan mencoba baik-baik kembali saham ini ketika dia memasuki area demand zone kita di level harga 560 sampai 585. Nah, untuk area stop lossnya cukup kita letakkan di 545, teman-teman. Itu adalah area stop loss kita untuk saham Medco ini. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang akan saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video ini dapat jadi referensi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan atau beberapa waktu ke depan. Oke, bagi teman-teman yang belum punya channel Telegram kita, saya akan letakkan di job description. Semoga di situ kita dapat bergabung dan dapat sharing bareng-bareng dan belajar sama-sama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.